Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang sehat Alhamdulillah. nih, Pak. Kurang sehat? Apanya? Oke. Kula demam kali pusing, Pak. Oh, pusing. Itu menandakan Oke. pelatihan latsar sudah berjalan ya. Jadi memang harus perlu kepusingan. Jadi Ini ketika, kita hamil, Pak. oh lagi hamil. Ya, mudah-mudahan Oke. diberikan kesehatan terus sampai dengan berakhirnya pelatihan nanti. Baik, untuk Amin, Allahumma amin. siang hari ini di kelompok 3, sesaat lagi akan memulai pembelajaran dan sudah hadir narasumber kita juga Bapak Dr. Mukhlis. Peserta semuanya sudah makan siang? Sudah Insya makan Allah nasi? sudah, Pak. Sudah ya, ya. Ini Sudah. karena pembelajaran waktunya setelah makan biasanya kan ngantuk, siapkan kopi dulu di samping nanti biar kalau pas ngantuk tinggal diseruput. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ini tetap masih kurang satu. Pak Imran mohon terus dicari pesertanya. Jadi harapannya semuanya ikut pembelajaran karena ini sebuah kewajiban untuk pelatihan-latihan dasar ini harus mengikuti pembelajaran. Oke, Pak. Baik, untuk siang hari ini, waktu sepenuhnya langsung kami serahkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Mukhlis, untuk mengawali pembelajaran. Marilah kita bersama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan seluruh peserta bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas dari para witiswa. Terima kasih. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Zulis. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Ibu yang berbahagia, di kesempatan siang ini, ya, kita akan melaksanakan kegiatan sinkronus kedua di agenda 1 dengan target pagi siang ini adalah review pembelajaran atau penugasan di agenda 1 sinkronus pertama dan asinkronus kedua. Ya, begitu Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu bisa kita mulai ya kegiatan ini dengan persiapkan dulu teman-teman, Bapak Ibu, untuk review di hari pertama agenda 1, yaitu hari Selasa tanggal 8 ya, 8 Juli 2025, baik di di asinkronus yang individu dulu. Ada 2 orang, nanti silahkan dipaparkan apa yang disampaikan di learning journal-nya. Oh, untuk itu, untuk nyingkat waktu, dipersilahkan kepada teman yang menjadi ini, silakan. Baik di kelompok 1 maupun di kedua. Oke. Wah, jangan, ini sudah masuk belum ini? Masuk belum Pak Mulasin ini? Ya, sudah masuk. Cuma peserta mungkin masih belum Belum hot. 100% ini. Halo peserta Nah, semuanya sehat ya? masih Yuk. lola. Hmm. Baik, silakan Ibu dan Bapak untuk bisa memberikan review penugasan atau asinkronus di hari pertama agenda 1, yaitu hari Selasa 8 Juli 2025, baik di pembelajaran sinkronus maupun asinkronusnya di dalam learning journal atau tugas individu. Ini saya tunjuk atau ada yang menyerahkan diri? Menyerahkan diri. wabarakatuh. Pak. Ada yang sudah siap? Nggih. Silakan Ini Bu. ini dibaca yang Ya, saya terputus Bu. kirimkan melalui berapa? Terputus Bu. Tidak cedera. Sebentar, Pak.
ini saya eh, bacakan review saya yang saya kirim tugas niku, yang MP3 niku, nopo poin-poinnya saja. Ya, yang diupload kemarin suaranya boleh disampaikan di situ juga boleh. Oke. Disampaikan juga poinnya juga tidak apa-apa. Monggo, Oke. Bu Yang saya Murni. upload saja ya, Pak. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Farina Ahdiah, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 angkatan 1 kelompok 3. Pada hari ini Selasa 8 Juli 2025, saya mengikuti e-learning 1 baik secara sinkronus maupun asinkronus dengan agenda 1, sikap perilaku bela negara, dengan materi pembelajaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dan analisis isu kontemporer. Materi ini diampu oleh Bapak Dr. Muhlis MAG. Banyak yang saya dapatkan dari e-learning pada hari ini, yaitu saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan tentang wawasan kebangsaan yang memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya juga menyampaikan gagasan mengenai makna bela negara, yaitu tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ada 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa negara, dan kemampuan. Nah, tidak hanya itu, kami juga terloncat-loncat. Kami juga diajarkan bagaimana kami sebagai ASN dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara sehingga dapat terbentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta untuk menangkal segala bentuk dari AGHT, singkatan dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara. Selain materi pembelajaran, saya juga mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi dengan banyak orang-orang baru, saling mengenal, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maju, dan berkualitas. Cukup sekian agenda 1 Learning Journal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Pak. Baik, terima kasih Mbak Maulida. Ya, sami-sami. Ya. Satu lagi dari kelompok lain mungkin atau yang sudah siap untuk memaparkan dari Learning Journal hari Selasa. Silakan. Izin saya menyampaikan, Pak, boleh, tapi dari kelompok 3 juga tadi dengan Ya, Mbak Bapak. Maulida. Kalau ya, Oh, kalau oke. yang lain nggak ada ya, yang siap dulu aja. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Dr. Muhlis. Izin menyampaikan learning journal pada pembelajaran hari pertama, yaitu hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Ayuning Tias, salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Agama di Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2025.
Saya ingin menyampaikan substansi pembelajaran hari ini, tanggal 8 Juli 2025. Pembelajaran sinkronus berjalan dengan lancar untuk kelompok 3. Zoom dimulai pukul 13.15 secara tepat waktu. Materi pada pembelajaran hari ini mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan implementasinya, serta analisis isu kontemporer. Pembelajaran melalui kelompok kecil sangat membantu peserta menjadi fokus akan pemahaman bela negara serta implementasinya bagi ASN masa kini. Setelah itu, dilakukan presentasi per kelompok sehingga membantu pemahaman peserta dan diberikan feedback oleh mentor maupun kelompok lain. Sedangkan pembelajaran asinkronus, kita mulai dengan mengerjakan tugas pembelajaran harian atau daily activity atau learning journal, mulai dari mendokumentasikan aktivitas bangun tidur, ibadah, olahraga, dan hormat bendera. Untuk tugas kelompok dan tugas individu asinkronus, kami melakukan Zoom dengan kelompok kecil untuk membahas tugas tersebut agar tugas dapat terselesaikan dengan baik. Demikian cerita tentang pengalaman proses pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup jelas ya. Jadi learning journal itu adalah bisa dikatakan ya disampaikan Mbak Lulu tadi dengan Mbak Ayu ya, Mbak Lida ya, bahwa learning journal itu adalah sebagai jurnal yang jurnal pembelajaran yang perlu disampaikan. Proses dari prosesnya ya, waktu 5W1H bisa dikatakan membuat learning journal dibuat model seperti itu juga boleh. Ya, jadi siapa saja yang terlibat dan sebagainya, prosesnya, tugasnya apa saja, ya udah disampaikan semua dan itu memang seperti itu. Ya, baik. Eh, di tugas individu sudah kita perlihatkan kembali di review untuk tugas hari pertama sinkronus dan asinkronus ya. Selanjutnya di tugas kelompok. Silakan Ibu dan Bapak yang di kelompok 1 dan 2, mana yang mau dimulai dulu dan siapa yang memaparkan, dipersilahkan. Di tugas kelompok. Apa tugas kelompok kita di hari pertama? Video visualisasi bangsa. Video visualisasi bangsa. Silakan yang mau mewakili dari kelompok. Siapa yang sudah siap? Ini share videonya apa gimana ya, Pak? Ya, di-share video. Ya, Ya, Mbak Lulu, tolong Mbak Lulu. Oh iya, sebentar. Saya izin share video ya, Pak, dari YouTube. ini kelompok berapa ini? Ini kelompok 3, Pak. 3A. Baik. Ini yang lain pada tidur atau kemana ini? Nggak ada kabarnya ini. Silakan. Ya, Sudah muncul ya tampilan layarnya, Pak? sudah. Suaranya saya yang belum muncul. Nggak muncul suaranya ini. Sudah muncul belum, Pak, suaranya? Belum, belum.
Kalau dari teman-teman terdengar nggak tadi suaranya saat saya play? Enggak, Mbak, enggak ada Oh, suaranya. sebentar. Mungkin dari YouTube eh yang bisa share ke suaranya gitu. Ini kok sepertinya sudah saya besarkan tapi belum muncul ya. Ini mau dicoba dari Mbak Lida yang menampilkan atau gimana? Ini dari desktopnya juga device-nya sudah saya font-nya sudah saya besarkan tapi ternyata belum muncul suaranya. Ini mau dilanjut di play atau gimana dulu ya Pak? Nggak muncul ya suaranya ya. Anugerah tak ternilai dan berbagai potensi dan kekayaan alam yang melimpah. Dari Sabang hingga Merauke, bentaran alam Indonesia menunjukkan keajaiban yang tiada tara. Lautan biru yang jernih menyimpan hingga bahari dan sumber mata pencaharian tak layak. Indonesia kaya akan sumber daya energi dan mineral dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hutan hujan tropis adalah paru-paru dunia bebas bagi flora dan fauna. Pengelolaan karunia ini secara bijak dapat memperkuat kemandirian bangsa.
Kau terkenang selama hidupku. Kita mungkin berbeda dalam cara menyembah. Kita juga mungkin berbeda dalam ritual dan ibadah. Namun sejatinya kita adalah satu. Kita terlahir dari satu pertiwi. Kita hidup dan tumbuh di dalam satu negeri. Dan juga kita satu di dalam jati diri. Yakni kita adalah putra putri NKRI. Untuk itu, marilah kita saling toleransi, saling mengasihi, saling menghormati antara sesama umat beragama. Keberagaman beragama adalah wajah Indonesia. Menjaga keberagaman beragama berarti menjaga Indonesia. Dan menjaga Indonesia berarti adalah menjaga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Sudahkah? Sepertinya ini tadi yang kurang direspon ya. Di kelompok satunya lagi coba diberikan gambaran visualisasi bangsa. Silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together. Aduh, wifi kampus lagi agak trouble nih, Pak. Iya. Kalau saya boleh menampilkan video aslinya nggak, Pak? Nggak di YouTube gitu. Boleh, boleh. Silakan. Boleh. Sebentar. Sebentar, Pak. Ini agak lemot. Oh, udah bisa deh, Pak. So many colors that live together. Einstein. Well, it's not just wonderful. A wonderland.
kita berdiri di atas tanah beda-beda. Ada yang lahir di dataran tinggi, ada yang tumbuh di pesisir. Kita datang dari suku yang berbeda, cara dalam logat yang beragam. Tapi langkah kita menuju arah yang sama, Indonesia. Soledad, soledad, soledad. Lihatlah wajah-wajah itu. Ada yang bersuka dengan serangan tertantang. Ada yang menengadah ke langit. Ada yang bersujud dalam diam. Kita beda dalam keyakinan. Tapi kita disatukan oleh harapan. Harapan hidup dalam damai, saling menghargai, dan saling menguatkan. Laut seluas cakrawala, hutan seluas manusia, gunung yang menjulang tinggi, bak doa yang tak putus. Tanah ini kita punya emas, punya rempah, punya air, punya cahaya matahari. Tapi yang paling berharga adalah manusia yang hidup di dalamnya, yang berbeda-beda tapi tetap bersama. Tak mudah memang menjaga perbedaan, tapi dari perbedaanlah kita belajar toleransi, tentang empati, tentang makna menjadi bangsa yang dewasa. Suku bukan batas, agama bukan jarak, dan kekayaan alam bukan hanya milik satu golongan, tapi warisan untuk seluruh anak negeri. Bersama tanah ini, kita rawat bersama perbedaan ini. Kita kuatkan ikatan ini, karena Indonesia bukan tentang satu rupa, tapi tentang semua yang saling melengkapi. Bersama alam, bersama suku, bersama iman, kita adalah satu, Indonesia. Indonesia tidak menuntut keseragaman, tapi mengajarkan kita untuk saling menerima, saling menguatkan, tumbuh bersama dalam perbedaan. Bukti bahwa keindahan sejati lahir dalam keberagaman yang saling menghormati. Indonesia itu kaya banget, beda-beda, bangsa beda, tapi punya tujuan. Jadi bangsa yang kuat. Kita nggak harus sama untuk bisa saling jaga. Sukata perbedaan itulah yang bisa jadi luar biasa. Atau kelompok etnis mana atau kelompok dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Mari kita rayakan perbedaan kita karena kita adalah Indonesia. Pak, cukup. Baik. Kok terputus-putus ya sejak yang pertama tadi ya? Iya, koneksinya lagi ada gangguan, Pak. Iya. Jadi dari di kelompok yang pertama tadi juga sudah terputus-putus apa jaringan yang di kantor ini atau yang di tempat Bapak Ibu juga agak error ya. Baik, dari dua video ini apa yang bisa digambarkan? Disampaikan mungkin? Ada yang boleh menyampaikan? Maaf, Bapak bisa diulangi soalnya terputus tadi, Pak. Oh iya.
Nggih. Mungkin dari dua video tadi, ini sudah video kedua kan? Nggih. Apa yang bisa diambil pelajaran dari apa eh, video yang sudah ditayangkan dalam bentuk eh, visualisasi bangsa? Sekilas saja dua tiga kata. Indonesia itu kaya dengan keberagaman, baik secara suku, etnis, agama, budaya, bahasa. Hmm. Jujur nggih Pak, saya niki kemarin cari video referensi sama anak sampai Ya, nangis loh Pak. Saking kenapa? walaupun beragam, tetapi tetap satu, ngoten loh, bisa utuh sampai sekarang, bisa bisa maju sampai sejauh ini, itu bagi saya suatu hal yang luar biasa dan saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Baik, luar biasa Mbak Lida ya. Jadi satu lagi mungkin ada yang mau menyampaikan? Saya mencoba ya, Pak. Silakan. Iya. Dari membuat tugas kemarin ini, saya semakin menyadari bahwa Indonesia itu memang beda suku, beda budaya itu memang ada dan kita harus menerima. Kalau perbedaan itu kita rawat dengan baik, saya yakin justru itu menjadi kekuatan Indonesia. Apalagi Indonesia itu didukung dengan kekayaan alamnya yang melimpah, begitu Pak. Jadi menurut saya untuk Indonesia maju melebihi negara-negara majunya sekarang itu ada kemungkinan di suatu saat nanti kalau kita sudah bisa memanage dengan baik. Baik, luar biasa saudara-saudara kalian. Komentarnya ini Mbak siapa yang terakhir? Saya Murni Widodo, Pak. Murni Widyada ya. Iya. Baik, Mbak Murni. Terima kasih atas komentarnya. Jadi kita sudah harus bisa menyelami jiwa nasionalisme kita, kebangsaan kita melalui apa gambaran itu bisa memperkaya keazanah keilmuan kita dalam hal corak pandang wawasan kebangsaan kita. Baik, terima kasih. Untuk kita lanjut ke learning journal kedua hari Selasa sinkronus. Silahkan mungkin ada dua orang, satu atau dua orang yang bisa menyampaikan. Saya coba lagi ya, Pak. Eh, Silakan. Ada yang lain nggak? Ini kalau nggak ada langsung aja Mbak, nggak apa-apa. Oke. Mbak Murni lagi. Iya. Jadi Baik. di hari Rabu saya mempelajari tentang pentingnya setiap ASN itu mengenal dan memahami secara kritis isu-isu kontemporer seperti korupsi, narkoba, radikalisme, terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Sebenarnya ini sudah sekilas Bapak sampaikan ya di hari Selasa dan kami sempat diskusi, tapi ketika kami mempraktekkan, karena tugas kelompok di hari itu adalah membuat analisis isu kontemporer, saat kami mempraktekkan, kami mempelajari ilmu itu lebih dalam. Jadi untuk memahami sebuah isu secara utuh dibutuhkan analisis menggunakan kemampuan berpikir konseptual yang dicarikan alternatif jalan untuk mencari jalan keluar dari isu tersebut. Ada beberapa alat bantu yang bersifat aktual seperti teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian pada kriteria aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Atau bisa juga menggunakan alat tapisan seperti USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Kemudian setelah isu itu dianalisis, kita bisa menggunakan alat bantu teknik berpikir kritis seperti mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, atau sekurang-kurangnya menetapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat. Dalam praktek menganalisis isu, saya dengan teman satu kelompok membuat analisis SWOT dari kasus pelarangan misa di Bandung. Sebelumnya kami memang sudah berdiskusi tentang isu-isu yang berkembang di Indonesia seperti hoax, pelarangan pembangunan gereja, dan lain-lain. Tapi dari beberapa isu tersebut, kami memilih isu pelarangan misa di Bandung untuk dianalisis dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Praktek membuat analisis kasus ini membuat kami lebih memahami tahapan-tahapan dalam menganalisis isu kontemporer. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa lengkap ya. Jadi apa yang disampaikan di Learning Journal hari kedua ini melengkapi dari beberapa hal yang rancangan yang akan dilakukan di hari kedua itu. Mungkin ada satu lagi kalau ada di selain Mbak Murni ada?
Cukup? Baik. Kalau dipandang cukup, dilanjut ke video tugas di kelompoknya. Apa tugas kelompok di asinkronus hari kedua? Menganalisis isu kontemporer. Ya, analisis isu kontemporer. Nah, bisa disampaikan mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu. Silahkan. Adakah? Mungkin dari Pak Arief siap menyampaikan dari kelompok 1. Saya Silahkan. bantu share screen-nya. Pak Arief, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai isu kontemporer atau aktual yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, terutama terkait pada Kementerian Agama. Ada 3 isu kontemporer. Yang pertama adalah kasus perusakan rumah ibadah, keduanya tentang kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, dan ketiganya adalah tantangan pendidikan agama di era digital. Untuk yang pertama mengenai kasus perusakan rumah ibadah, potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangannya adalah dapat mengikis toleransi, memecah belah persatuan, memicu konflik sosial, mengancam ideologi Pancasila, bahkan berujung pada terorisme. Kemudian data faktanya, kasus terbaru perusakan rumah ibadah terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Sukabumi. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perusakan rumah yang digunakan untuk ibadah. Berdasarkan sumbernya dari detik.com. Kemudian survei nasional toleransi beragama menurut Setara Institut 2023 mengatakan bahwa meskipun secara umum toleransi masih baik, ada peningkatan intoleransi di beberapa daerah dan kelompok masyarakat, terutama terkait pembangunan rumah ibadah atau praktik keagamaan minoritas. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, masih ditemukan sel-sel terorisme yang berafiliasi dengan kelompok radikal yang terus berupaya merekrut anggotanya melalui media sosial dan melalui institusi pendidikan. Data penangkapan teroris dan pencegahan aksi terorisme masih terus jadi setiap tahun. Kementerian Agama dalam hal ini melalui program moderasi beragama terus berupaya menangkal narasi radikal, namun tantangannya masih besar, terutama dengan penyebaran ideologi radikal yang masif di dunia maya. Dampaknya dari kasus perusakan rumah ibadah jika tidak segera diatasi, yang pertama adalah terjadinya perpecahan bangsa, karena ideologi radikal yang mengagungkan kelompok tertentu dan menolak keberagaman akan merusak bangsa. Polarisasi dan kebencian antar umat beragama atau antar kelompok masyarakat akan semakin dalam dan memicu disintegrasi. Selanjutnya, kemunduran demokrasi dan asasi manusia. Paham ekstremisme cenderung menolak nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan HAM. Jika dibiarkan, ini bisa mengarah pada pengekangan kebebasan beragama, diskriminasi terhadap minoritas, dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Selanjutnya, adanya berdampak pada kerusakan moral dan pendidikan. Paham radikal itu dapat meracuni pikiran generasi muda, menjauhkan dari nilai luhur Pancasila, toleransi, dan kasih sayang. Sistem pendidikan bisa menjadi alat penyebar ideologi yang sempit, bukan pencetak generasi cerdas dan berkarakter. Kemudian bisa berdampak terhadap hilangnya kerukunan sosial. Masyarakat akan terpecah belah dalam kubu-kubu yang saling curiga dan bermusuhan. Toleransi akan menipis dan digantikan oleh prasangka dan kebencian. Kemudian terjadinya instabilitas politik. Isu agama akan terus dimanfaatkan untuk kepentingan politik, kemudian menyebabkan perpecahan di tingkat elit maupun akar rumput. Pemerintah akan sulit berjalan efektif karena terus dihadapkan pada konflik identitas. Selanjutnya terjadi erosi kepercayaan publik. Ketidakmampuan dalam mengatasi pemerintah dalam mengatasi polarisasi akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Mereka akan mungkin terasa tidak terwakili atau diabaikan, memicu ketidakpuasan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, kasus tentang kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangannya adalah ketidakpuasan
jamaah haji dapat menimbulkan gejolak sosial, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memicu isu-isu politik. Data dan faktanya, antrian panjang haji. Yang pertama, antrian panjang haji yang mencapai puluhan tahun menjadi masalah utama. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan frustasi di kalangan calon jamaah. Biaya haji dan umroh terjadi kenaikan yang terkadang tidak diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, juga menjadi sorotan bagi masyarakat. Selanjutnya adalah adanya kasus penipuan umroh. Meskipun sudah banyak upaya penindakan, kasus penipuan biro perjalanan umroh ilegal masih muncul, sehingga merugikan masyarakat dan mencoreng citra Kementerian Agama. Selanjutnya, pengawasan terhadap biro perjalanan haji dan umroh juga masih perlu ditingkatkan untuk mencegah praktek-praktek yang merugikan jamaah. Selanjutnya, contoh kasusnya adalah protes dan keluhan ibadah haji yang kemarin, yaitu terkait fasilitas, catering, atau akomodasi yang kurang memadai, serta laporan kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum biro umroh. Dampak buruknya pengelolaan haji yang tidak segera diperbaiki dan transparan. Yang pertama adalah terjadinya kekecewaan dan kemarahan jamaah. Keduanya, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama. Yang ketiga, berpotensi terjadi konflik sosial. Kemudian selanjutnya adalah tantangan pendidikan agama di era digital. Potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangannya adalah yang pertama, penyebaran paham keagamaan yang menyimpang melalui internet, kurangnya literasi digital di kalangan peserta didik dan pengajar, serta ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Data dan faktanya, konten keagamaan yang bersifat negatif marak di media sosial yang cenderung provokatif, eksklusif, atau bahkan radikal, mudah diakses oleh generasi muda, sehingga perlu adanya filterisasi informasi keagamaan yang benar. Kemudian selanjutnya, di sini perlu adanya peran dari guru agama yang dibekali dengan kemampuan literasi digital dan metodologi pengajaran yang adaptif dengan perkembangan teknologi. Sehingga di sini peran dari Kementerian Agama harus terus berupaya mengembangkan kurikulum pendidikan agama yang relevan dengan era digital, termasuk penggunaan platform digital untuk pembelajaran seperti e-learning madrasah. Contoh kasus yang pernah terjadi ada fenomena guru atau ustadz selebgram yang terkadang menyebarkan paham kontroversial serta siswa yang terpapar ideologi radikal melalui grup-grup daring. Kemudian dampak dan tantangan pendidikan era digital yang tidak dapat diatasi, konsekuensinya adalah penyebaran paham menyimpang di kalangan generasi muda, kemudian gagap teknologi dalam beragama, ketiganya penurunan kualitas pendidikan agama yang tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa tertinggal dan kurang relevan bagi peserta didik. Selanjutnya adalah konsekuensinya adalah adanya ancaman terhadap moral dan nilai kebangsaan berupa konten-konten negatif. Ajaran menyimpang dapat merusak moralitas dan mengikis nilai-nilai luhur Pancasila dan kebinekaan di kalangan pelajar. Sehingga hal ini bisa, jika isu ini tidak dapat dicegah atau diantisipasi, bisa terjadi perpecahan di kalangan masyarakat, kehidupan jadi tidak aman dan kurang sejahtera, dan mengancam keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, menentukan satu isu kontemporer atau aktual yang menurut kami paling berbahaya atau mengancam, yaitu kasus perusakan rumah ibadah. Ada beberapa alasan bahwa isu perusakan rumah ibadah menjadi isu yang berbahaya. Yang pertama adalah penyerang rumah ibadah bukan hanya sekedar merusak bangunan fisik, tetapi juga melukai perasaan dan keyakinan seluruh umat beragama yang terkait. Ini dapat memicu kemarahan, balas dendam, dan konflik horizontal berskala besar yang sulit dikendalikan. Kemudian, ketika rumah ibadah dirusak, hal ini menjadi pertanyaan serius tentang kemampuan negara untuk menjamin kebebasan beragama, melindungi warganya, dalam melindungi warganya. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan pemerintah akan terkikis dan berpotensi masyarakat mengambil tindakan sendiri atau mencari perlindungan di luar jalur hukum. Selanjutnya, perusakan rumah ibadah seringkali merupakan puncak dari narasi intoleransi dan radikalisme yang sudah mengakar. Hal ini menunjukkan bahwa bibit-bibit kebencian dan ekstremisme telah tumbuh menjadi tindakan nyata yang merusak.
upaya kita sebagai ASN Kementerian Agama dalam usaha pencegahan dan penyelesaian terhadap isu perusakan rumah ibadah antara lain yang pertama adalah berpartisipasi aktif dalam diskusi dan atau tim perumus kebijakan di tingkat kementerian atau lembaga terkait. Selanjutnya, membuat panduan atau modul pelatihan yang praktis tentang bagaimana menerapkan nilai moderasi dalam interaksi sehari-hari di lingkungan kerja dan masyarakat. Kemudian kita bisa menjadi fasilitator atau peserta aktif dalam membangun komunikasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan pemerintahan setempat. Kemudian keempatnya, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan positif dan edukatif mengenai toleransi beragama. Kemudian kita menggunakan analisis USG atau urgensi, seriousness, dan growth dalam kasus perusakan rumah ibadah. Urgensinya dari skala 1 sampai 5, kami berskala 5 sangat mendesak, hanya perusakan ibadah dapat terjadi sewaktu-waktu dan memicu reaksi berantai yang cepat seperti kerusuhan, demo tandingan, atau bahkan kekerasan fisik yang meluas. Kemudian ke seriousness atau keseriusan skala 1 sampai 5, berskala 5 sangat serius, bernilai 5 sangat serius karena yang pertama perusakan rumah ibadah adalah serangan terhadap kebebasan beragama dan pondasi Pancasila sebagai ideologi negara. Jika dibiarkan, ini dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan, memicu perpecahan serius di tingkat nasional. Kemudian, keduanya, kegagalan negara dalam melindungi rumah ibadah dan kebebasan bernegara akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Growth-nya atau pertumbuhannya dari 1 sampai 5 berskor 4, yaitu berkembang cepat. Satu kasus perusakan rumah ibadah yang tidak tertangani dengan baik dapat memicu kasus serupa di tempat lain melalui mekanisme peniruan atau balas dendam. Kemudian, semakin lama isu itu tidak ditangani, semakin sulit pula untuk membangun kembali kepercayaan antar umat beragama dan memulihkan harmoni sosial. Berikut tabel dari isu perusakan rumah ibadah menggunakan analisis USG berprioritas tinggi. Ini menunjukkan bahwa isu ini adalah prioritas utama yang harus segera ditangani dengan serius karena dampaknya sangat mendesak, serius dan memiliki potensi besar untuk berkembang dan memburuk jika dibiarkan. Penanganan yang cepat, tegas, dan komprehensif adalah kunci untuk menjaga kerukunan stabilitas nasional. Demikian pemaparan tugas kelompok analisis isu kontemporer dari kelompok 3A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya, Pak? Ini ide dari mana? Pertama kali bisa muncul sekian banyak dan lengkap ini. Apakah ada yang salah satu sudah menguasai temanya atau bagaimana? Kok bisa lengkap banget? Izin menyampaikan, Pak. Ya, boleh. Silakan. Oke, karena kelompok 3A sebelum mengerjakan tugas ini, kami melakukan Zoom dengan kelompok kecil dari 5 anggota kelompok. Kemudian kami bahas masing-masing dari kami diberi waktu untuk mencari isu atau masalah. Masing-masing dari kami mengusulkan terkait dengan masalah apa atau isu kontemporer apa yang akan dibahas. Kemudian dari 5 usulan nanti kemudian akan dipilih 3 sesuai dengan tugas yang Bapak sampaikan, 3 kasus tersebut. Dari 3 kasus tersebut nantinya akan dipilih satu kasus yang paling penting ya, yang paling urgent gitu untuk dibahas. Jadi ini ada usulan, masing-masing dari kami menyampaikan usulan. Begitu Bapak. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberikan penjelasan. Dan dari Zoom itu kami juga mengerjakan secara bareng gitu ya Pak, dengan menampilkan layar seperti ini. Terima kasih. Berarti ada juga tiruan yang sudah pernah dibuat dari misalnya senior-senior dulu ada kok sudah bisa lengkap itu loh. Bagus sebenarnya. Ha. Ya, ya, jadi prosesnya sudah dilakukan dan hanya satu hal sebenarnya kalau boleh saya mengkritik. Bentuknya harusnya PPT. Ya, jadi jadi lebih lebih bagus kalau kontennya sudah baik ya. Kemudian ada referensi itu bagus.
Hanya nanti kali lain mungkin boleh disampaikan modelnya yang kalau presentasi berarti PPT. Nah, jadi kecenderungannya seperti itu. Terus yang video tadi ya bisa dilakukan dengan model video tadi ya. Kalau video berarti tayangan ya, bukan bukan kalau yang kayak gini berarti berkas ketemunya apa? Presentasi. Jadi disiapkan model PPT besok lagi. Ya, selamat sudah bagus, Pak, tinggal nanti oke. ya. Berarti Niki untuk yang mengumpulkan dalam bentuk Word nanti kita buat PowerPoint-nya juga ngoten nggih. Sebenarnya begitu harusnya. Nggih, nggih Pak. Belum tahu Hari Bapak. Nggih, mohon lain maaf. saja nanti kalau ada penugasan di agenda lain ya, agenda 2 atau 3 mungkin bisa disampaikan seperti itu. Yes, ya Atau Bapak. nanti di rancangan aktualisasi bentuknya juga bentuk paparan dalam bentuk eh, PowerPoint gitu. Nggih, siap. Slide. Baik, terima kasih. Luar biasa dan lengkap, tinggal dipermak saja yang hal-hal yang perlu disesuaikan. Satu lagi mungkin di kelompok lain ada analisis kontemporer bisa dipadukan mungkin sekilas 5-7 menit mungkin. Iya, Pak. Izin menyampaikan Silakan poin-poinnya aja ya. Misalkan meskipun tidak bawa PowerPoint misalnya. Monggo, nggak apa. alhamdulillah kita sudah menyiapkan sih, Pak. Oh sudah. Oke, terima kasih Mas. Ya, ini dari kami mungkin sekilas ya, Pak, biar nggak terlalu lama. Ya. Eh Kebetulan saya sebagai presenter, jadi singkatnya memang kami mengambil dari 3 isu yang ada terkait dengan isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia dan kaitannya dengan Kementerian Agama. Di antaranya ada yang pertama kerukunan umat beragama, terutama pada pembangunan rumah ibadah itu banyak sekali dan di beberapa tempat. Kemudian intoleransi, penolakan rumah ibadah juga termasuk penggolongan beberapa agama. Kemudian kasus hoax. Dari 3 kasus ini kami ambil salah satu yang memang masih hangat, yaitu tentang penolakan misa Rabu, acara di di tempat ibadah di Bandung. Kemudian dari situ kami coba telusuri mengenai dampak jika isunya tidak diatasi. Yang pertama pasti akan terjadi perpecahan sosial, kemudian ada hoax, intoleransi, kemudian memicu kepanikan dan sebagainya. Kemudian juga pasti akan menganggap kelompok lain sebagai musuh atau kafir. Kemudian hoax itu pasti akan menyebar tanpa filter sehingga masyarakat sulit membedakan antara fakta dan kebohongan. Kemudian ya intinya adalah sebuah isu namanya krisis kepercayaan antar sesama dan anggota agama yang lain. Kemudian latar belakangnya sebenarnya mendasari ini dari Pancasila dan UUD 45, di mana setiap warga negara dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tapi prakteknya terjadi pelanggaran dan banyak prinsip-prinsip yang tidak dipakai. Kemudian mencerminkan kegagalan administratif dan kesalahpahaman sosial ya, secara sistem. Kemudian dari situ kita mencoba menganalisa dengan pendekatan SWOT. Pertama dari SWOT itu kita gali secara faktor internalnya seperti apa, kemudian faktor eksternalnya juga bagaimana. Kemudian ada strategis berbasis analisis SWOT itu kan juga di buku kemarin kita adopsi, kemudian bagaimana cara responnya dari kasus tersebut. Kemudian juga setelah itu kita memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat. Nah, dari itu kita buatkan tabel mengenai faktor internal dan eksternal. Berupa tadi tentang SWOT tadi ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi untuk strength dan weakness-nya kita masukkan dalam faktor internal dan kemudian opportunity dan threat-nya kita masukkan dalam faktor eksternal. Di mana yang faktor internal itu di bagian strength atau kekuatannya itu berupa dukungan dari tokoh lintas agama. Yang kedua, sorotan media media sosial atau media nasional. Kemudian yang 3 adalah landasan hukum. Itu jelas. Terus kalau kekuatannya itu, kemudian kelemahannya adalah lemahnya tindakan aparat, kemudian ketergantungan pada izin sosial mayoritas, kemudian juga minimnya edukasi toleransi. Nah, dari faktor eksternal, peluangnya atau opportunity-nya yang pertama, dorongan revisi regulasi diskriminatif, kemudian yang kedua, kolaborasi antar agama juga merupakan sebuah peluang, kemudian juga ada pendidikan toleransi di sekolah dan komunitas. Nah, treatnya itu juga berupa faktor eksternal. Yang pertama meningkatnya aksi intoleran kalau misalkan tidak diatasi.
Kemudian terjadi perpecahan di golongan masyarakat, dan ketiga, menurunnya kepercayaan terhadap hukum. Nah, dari sini kemudian kita buat strategi, ada SO, kemudian WO, dan nanti ada ST dan WT. Strategi SO-nya tentang strength opportunity. Menurut kami yang pertama, mengoptimalkan kekuatan seperti dukungan publik, media, dan dasar hukum untuk mendorong revisi kebijakan intoleran dan membangun pendidikan toleransi di masyarakat. Kemudian di strategi WO, dari weakness ke opportunity, dari kelemahan ke sebuah peluang. Pertama, mengatasi kelemahan sistem seperti terlalu bergantung pada FKUB atau forum kerukunan umat beragama dan kurangnya pemahaman aparat tentang hak asasi manusia, dengan cara memberikan pelatihan tentang hak asasi manusia serta membuat aturan yang adil dan tidak berpihak untuk semua agama. Kemudian tentang strategi ST, strength to treat, eh, dari kekuatan menjadi ancaman, yaitu berupa memanfaatkan dukungan masyarakat untuk melawan intoleransi dengan cara membentuk kelompok bersama, jadi mengadakan kampanye di seluruh negeri dan menegakkan hukum terhadap berlaku. Lalu dengan weakness centered, mencegah terulangnya kasus intoleransi dengan memeriksa aturan di daerah, kemudian memberikan bantuan hukum pada korban dan mendukung tokoh agama yang berpikiran terbuka di lingkungan sekitar. Dari situ sehingga kami membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kasus pelanggaran pelarangan misa di Bandung mencerminkan bahwa intoleransi masih menjadi tantangan serius dalam menjalin kebebasan beragama di Indonesia. Analisis SWOT menunjukkan bahwa meskipun itu terdapat kekuatan dan peluang yang besar untuk mendorong toleransi, kelemahan struktural dan ancaman sosial politik perlu kita atasi dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif. Sarannya yang pertama, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang membuka peluang diskriminasi. Kemudian ada forum keagamaan lokal seperti FKUB perlu dibenahi agar lebih representatif dan tidak bias mayoritas. Lalu yang ketiga, pendidikan toleransi dan pelatihan HAM harus menjadi program wajib di tingkat masyarakat dan pemerintahan lokal. Lalu terakhir, masyarakat sipil dan media harus terus menjadi pengawas aktif terhadap pelanggaran kebebasan beragama. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian ini ada daftar referensi yang kita pakai. Nah, terima kasih. Mungkin itu Pak dari. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama Mas siapa tadi? Tampilan pertama. Kurniawan Arif, Pak. Ya? Muhammad Kurniawan Arif. Kurniawan Arif ya. Iya. Terus yang kedua ini tadi Mas siapa? Najib, Pak. Muhammad Najib. Najib. Baik. Terima kasih Mas Arif sama Mas Najib ya paparannya. Dan mohon maaf sebelumnya saya underestimate kalau kalau saya boleh bicara, saya agak ngeles tadi di awal ketika teman-teman tidak begitu serius. Ada kemungkinan apakah topiknya tidak menarik ataukah kalian yang tidak tertarik gitu. Ya, jadi mestinya sama. Nah, tapi di akhir nampaknya terjadi apa perubahan yang cukup ya. Harapan kita dengan Latsar ini jangan sampai hanya dipandang sebagai pelaksanaan kewajiban saja. Ini kalau itu yang terjadi negara ini akan bangkrut ya. Artinya apa? Rugi lah. Anda akan jadi ASN atau PNS yang harusnya berintegritas, yang punya komitmen, kemauan yang keras dan bisa semangat di awal pelatihan ini menjadi titik poin untuk Anda bekerja di suatu instansi nanti lebih baik dan lebih baik lagi. Sekali lagi, harapan kita melalui Latsar ini, teman-teman, saudara sekalian bisa lebih fokus, lebih baik, lebih semangat, tekun, dan jangan mulai ini sebagai kewajiban. Kalau ini sebagai kewajiban, Anda berarti terpaksa. Jika itu terpaksa, berarti tidak ada kemauan untuk bisa maju. Ini catatan untuk review awal ya. Sebagai bentuk bela negara, kita sebagai ASN. Penerapannya seperti itu. Yang kedua, sebagai gambaran saja teman-teman semuanya, tolong video kebangsaan tadi bisa direvisi ulang, diedit ulang. Ya. Jadi nanti itu yang ditampilkan adalah yang akan ditampilkan pada bulan September nanti ketika klasikal. Jadi video ini nanti sudah diupload kan di YouTube semua, di medsos kan?
Nah, dari hasil itu tolong mungkin yang di YouTube atau yang di sekarang channel yang sudah ada, nggak apa-apa, biarkan. Nggak usah dihapus atau apa dikembangkan apa diperbaiki lagi. Tapi yang masih video umum, tolong bisa diperbaiki lagi dan di-share di berbagai medsos yang ada. Boleh IG, boleh FB, boleh TikTok, Smack video atau yang lainnya ya. Jadi berbagai itu nanti yang terbaik dan terbanyak view-nya atau komennya itu yang akan ditampilkan pada masa klasikal nanti bulan September. Jadi bulan September nanti ada klasikal dan video ini nanti dipapar apa disampaikan waktu laporan apa di pelatihan klasikalnya. Diambil mana yang terbanyak view-nya, yang terbanyak komennya. Gitu ya. Jadi untuk bisa lebih menarik ya harus diedit ulang. Tadi kan agak jeda-jeda dan sebagainya. Terus durasinya jangan lebih dari 4 menit kalau bisa. Kalau di TikTok itu kan agak cepat misalnya. Inti poin-poinnya yang itu mengikis atau ada statement-statement itu yang nanti penting itu. 5 orang itu statementnya apa yang bisa dipermak lebih simple itu lebih bagus. Nah, misalnya seperti itu. Jadi apa targetnya adalah viral. Ya, viralnya sebuah inovasi kita di dalam bela negara atau wasbanknya. Jadi ya milenial kan seperti itu. Terima kasih. Cukup itu ya untuk catatan saya untuk evaluasi teman-teman. Bisa kita lanjutkan ya? Oke. Baik. Bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dibahas juga model tapisan isunya. Ya. Ada yang sudah menggunakan APKL yang Mas Arief di kelompok Mas Arief tadi ya. Ini sudah menggunakan terus dari kelompoknya Mas Najib tadi menggunakan SWOT. Bagus yang mana Pak? Semua bagus, asal dikaji dan diikuti sistematikanya sampai pada endingnya. Jadi seperti itu yang perlu disampaikan. Kita langsung saja menginjak kepada melanjutkan pada indikasi eh, kapan kita melakukan bela negara. Ya, ini akan kita paparkan sekilas ya. Ya, ini dasar hukum. Kemudian ini esensi di modul pertama ada 3, wawasan kebangsaan, bela negara, dan Sankri. Sankri itu apa? Dari sistem administrasi NKRI. Sebagai ASN kita harus bisa menerapkan nilai-nilai WASBANK, ya, wawasan kebangsaan dan bela negara ke dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tusi kita masing-masing. Ya. Jadi kita harus menjadi pelopor, menjadi agen bela negara dan wawasan kebangsaan kita kepada masyarakat dan kepada lingkungan kita. Jadi untuk menjadikan apa? PNS yang profesional. Untuk apa? Untuk mengembangkan visi dan tujuan negara menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kalian adalah aset negara, ya. Aset negara yang akan jadi meneruskan estafet kepemimpinan nasional ke depan. Jika kita tidak bisa mengembangkan sikap profesionalisme dan menjaga NKRI, maka akan yang terjadi apa? Ya seperti yang digambarkan. 2030 bisa saja kita bubar. Siapa yang menjadi tolak punggungnya? Ya kita kita sendiri. Ya, jadi Anda yang masih eh, PNS baru ini akan menjadikan tolak awal bagaimana kita menuju sampai ke sana. Nilai bela negara kemarin ada berapa? Halo? Nilai-nilai Nilai bela Pak, negara Ada 5. 5, Bapak. apa saja? Cinta tanah air, Cinta tanah air, sadar berbangsa sadar dan ber- bernegara, 3. setia Setia kepada 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 Pancasila Pancasila, sebagai ideologi negara, rela rela berkorban berkorban untuk untuk bangsa bangsa dan dan negara, negara, mempunyai kemampuan awal kemampuan bela awal negara. bela negara. Ini juga harus Anda pahami. Jadi di Wasbank dan bela negara adalah yang terfokus ada 2 hal.
Di Wasbang, wawasan kebangsaan itu ada 4 konsensus kebangsaan. Apa saja? Undang-Undang Dasar Nah, dimulai apa dulu yang tertinggi? dimulai dari Pancasila, Pak. Pancasila, Pancasila. Yang kedua? Undang-Undang Dasar Undang-Undang 1945. Dasar, Kelima, ketiga? NKRI, NKRI, Ah, Bhinneka. dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dulu, baru yang terakhir NKRI. NKRI. Jadi kita sambungkan agar kita menjadi seorang ASN yang betul-betul membawa integritas ke dalam. Dimulai dari mana kita? Mulai dari diri kita sendiri. Dari hari ini. Dari mana saja yang itu menjadikan kita bisa mendermabaktikan kemampuan kita, potensi kita, jiwa raga kita ke dalam negara Nusantara ini. Nusa bangsa dan agama. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, di agenda 1 ini ada hal yang bisa kita kembangkan di sana. Apa? Di agenda 1 ini nanti ada analisis isu kontemporer yang dimulai dari apa? Perubahan lingkungan strategis, baik dari individu, famili, keluarga, masyarakat, dan masyarakat global. Dan itu akan membawa apa? Corak perubahan apa? Dampak yang positif dan dampak negatif. Kalau dampak positif menjadi kualitas hidup, dampak negatifnya AGHT. Apa itu AGHT? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ya, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ini adalah yang terjadi. Nah, inilah di AGHT ini yang harus kita persiapkan sebagai PNS baru, PNS yang akan nantinya berkembang di dalam masyarakat untuk menjadi pelayan masyarakat, menjadi isu kritikal. Ya, itu kritikal berarti apa? Yang baru, kontemporer, berkembang, dan potensial. Di mana ada isu-isu itu? Ada korupsi, narkoba, terorisme, ya, money laundry, proxy war, dan mass media. Nah, isu itu apakah kita biarkan? Tidak. Apapun tidak bisa kita hambat, harus kita hadapi. Caranya bagaimana? Model insani, ya, juga diidentifikasi, ya. Apa itu? Melalui kemampuan ESPS dan AT. Bisa apa? Setelah diidentifikasi, dipahami. Dipahami dengan cara apa? Mengembangkan isu scan, ya. Ya. Isu scan itu nanti akan kita gambarkan nanti contohnya. Melalui apa? Model pentatelik, ya. Dari dipahami, ya, kemudian dipilih atau ditapis. Nah, isu itu nanti ada 3 sampai 5, ya, nanti akan kita lanjutkan. Dipilih melalui apa? Ada 2 cara, melalui APKL maupun USG. Setelah dia ditapis jadi 3 atau 5 menjadi 1. Setelah di, dikembangkan menjadi dianalisis melalui apa? Bahan atau alat pisau analisisnya melalui Fishbone atau mind map atau SWOT dan lainnya. Setelah dianalisis, maka untuk apa solusi? Solusinya apa? Melalui alternatif rekomendasi bagaimana kita mencarikan solusi dari permasalahan tadi. Alternatif inilah yang menjadi produk atau novelty atau apa rancangan aktualisasi yang Anda kembangkan nantinya. Ya, teknik analisis isu. Ya, di dalam teknik analisis isu ini ada 4 tahapan. Jadi kalau kita melihat tahapan isu, penyelesaian isu ada 4 tahapan. Dimulai dari identifikasi dan deskripsi isu, kemudian memilah atau menapis isu, mendalami analisisnya, kemudian alternatif penyelesaiannya. Jadi tahapan penyelesaian ini di sini. Harus dilalui nanti dalam bentuk rancangan aktualisasi. Nah, berangkat yang pertama identifikasi isu. Dari apa tadi? Religion scan, ya. Dari apa kepekaan kepercayaan seseorang terhadap tuntutan atau kondisi Kementerian Agama saat ini. Tadi sudah dikembangkan, Panjenengan sudah di tugas kelompok tadi sudah membahas tentang itu juga. Nah, identifikasi itu berasal bisa dari gap kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang terjadi nyatanya. Ini namanya antara idealitas dan realitas berbeda. Ini namanya gap. Kemudian dibutuhkan apa? Kemampuan berpikir kritis. Apa? Yang kedua langkahnya
identifikasi dan deskripsi isu. Deskripsi isu dimulai dengan apa? Lingkup isu. Lingkup isu nanti yang ditugas di agenda keempat ya, di rancangan aktualisasi atau habituasi nanti Bapak dan Ibu nanti bisa membawa atau mengembangkan, mengambil isu yang ada di instansi tempat kerja penjaringan. Ya, bisa kalau guru ya di lingkungan madrasah, kalau penghulu ya di lingkungan KUA misalnya, di masyarakat binaannya, atau di eh, penyuluh misalnya, bisa di instansi misalnya Kemenak atau di KUA atau yang lainnya. Masyarakat juga bisa diambil dari lingkup isu itu. Nah, dari lingkup isu membuat deskripsi isu. Deskripsi itu dilakukan dengan apa? Ada 3. Kondisi masalah isu saat ini. Nah, ini harus ada data atau fakta. Bisa berupa dokumen ataupun foto atau arsip misalnya. Jadi masalah itu harus ada dari data. Nah, kemudian yang kedua apa? Dampak jika masalah tidak diselesaikan, hubungannya dengan itu apa? Kausalitas, hubungan sebab akibat. Nah, ini akibatnya apa kalau tidak diselesaikan? Nah, yang ketiga apa? Deskripsi itu harus ada para pihak yang terlibat. Siapa saja yang terlibat? Nah, dari deskripsi isu muncullah rumusan isu. Di rumusan isu itu ada 4 hal yang menjadi fokus teman-teman nanti di dalam rancangan aktualisasi. Apa itu bentuknya? Rumusan isu itu wajib bersifat pernyataan negatif. Ya. Kemudian ditulis secara singkat dan jelas. Tidak perlu terlalu gambiar, kalau ditulis kita enggak. Memuat fokus, lokus, dan waktu terjadinya isu tersebut. Jadi rumusan isu nanti kan dari beberapa tapisan isu tadi dan rumusan isu menjadi harus ada pernyataannya berbentuk negatif. Ya, contohnya apa? Masih maraknya praktik pungli yang dilakukan oleh pejabat terhadap pelayanan masyarakat di kantor X selama tahun 2025. Masih maraknya. Ini kan negatif kan? Praktik pungli ini pernyataan negatif. Ada unsur negatif, ada ya ini berupa singkat, jelas, memiliki fokus, lokus. Nah, kapan tahunnya? Ada waktu. Memilah menapis isu. Teknik ada 2 untuk memilah atau menapis isu. Teknik yang digunakan. 1 teknik APKL dan yang kedua teknik USG. Apa itu teknik APKL? A-nya adalah aktual. Apa artinya? Isu atau masalah itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Jadi isu harus aktual. Yang kedua apa? Kalau kita gunakan APKL, problematik. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu diberikan carikan solusinya. K-nya adalah kekhalayakan. Artinya apa? Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu K-nya. L-nya layak. Kelayakan. Isu yang masuk akal dan realistis relevan untuk dimunculkan inisiasi pemecahan masalahnya. Nah, yang kedua teknik USG. Jadi untuk memilah atau menapis isu bisa digunakan teknik USG. Tadi sudah juga dibahas. Apa itu USG? Urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi itu apa? Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Ya. Yang kedua, seriousness. Apa itu seriousness S-nya? Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan aspek yang ditimbulkan. G-nya adalah growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, yang terjadi, proses itu kadang dilakukan tidak sesuai prosedur, sehingga tidak mencerminkan sebuah hasil yang selayaknya, seharusnya. Apa itu? Kesalahan fatal dalam penggunaan teknik tapisan isu atau sudah ada kecenderungan penulis untuk apa? Menggunakan teknik tapisan itu hanya bersifat formalitas. Kalau sudah dipilih tidak melalui teknik yang dilakukan ini, maka itu akan bersifat hambar. Tidak bersifat teknis dan praktis sesuai sistematikanya. Nah, yang terbaik apa? Sebenarnya ini bisa kita gunakan model penggunaan Google Form. Bapak dan Ibu bisa membuat Google Form untuk membuat rancangan isu-isu strategis. Antara berapa? 3 sampai 5 isu.
yang ada di lingkungan kerja panjenengan nantinya. Ya, baru dilakukan di situ menggunakan model tapisan isu. Ya, kemudian nanti dilihat juga yang kedua apa kesalahannya. Kriteria penilaian tiap indikator tidak dibuat secara jelas. Ini membuatkan termasuk kekaburan. Di belakangnya dari depan salah, di belakangnya menjadi tidak jelas. Gitu. Maka dua hal ini harus kita hilangkan atau kita tasbihkan. Tidak perlu kita kembangkan lebih jauh. Jadi kalau mulainya sudah asumsi, ya tidak akan jadi apa produk yang bagus nantinya. Nah, matrik penilaian kualitas. Contoh teknik APKL. Nah, matrik penilaian kualitas isu dengan analisis APKL ini seperti ini. A, A, B, C, APKL. Isunya di sini, kemudian A-nya apa tadi? A-nya apa? Aktual. P-nya Problematik, problematik. K-nya kekalayakan, L-nya layak. layak. Kelayakan. Ya, ini harus kita lihat isu tadi kan ada 3 sampai 5 yang ada di kantor misalnya. Panjenengan buat ini 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4, 5. Ini acak, nggak masalah. Yang menjadi prioritas. Tadi boleh saya sampaikan, isu yang panjenengan angkat boleh bertanya kepada lingkungan atau jenengan membuat analisa sendiri. Kalau sudah dibuat seperti ini, kemudian kalau kita menggunakan APKL, maka perlu panjenengan misalnya pengen melihat ini betul-betul valid, ya misalnya gunakan Google Form, dianalisa, ditanyakan kepada beberapa orang yang itu dimintai pendapat biar fair ya. Nah, kalau itu bisa jenengan lakukan, tidak asumsi saja, itu lebih bagus. Nah, produknya juga nanti akan bagus gitu. Tapi kalau tadi asumsi, yang penting iki digawe formalitas ditulis apa adanya, tidak dianalisis, ya kacau. Dari sini nanti APKL apa tadi di skala 1 sampai 5. Ya, jumlahnya yang terbesar ini menjadi prioritas 01, 19 kan? 2 mana? 17. 3 mana? 16. 4 yang terakhir ini. Ini yang diprioritaskan berarti apa? Yang nomor 1 ini yang diangkat nanti menjadi isu utama. Nah, berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu D. Ini yang tertinggi. Nanti Bapak Ibu juga bisa membuat model-model seperti ini. Jangan tiba-tiba, lo kok bisa begitu? Ya, saya sudah suka dengan isu itu. Sehingga yang lain hanya dinina-bobokkan, tidak dibuat. Contoh memilah atau menapis isu menggunakan teknik USG. Bapak Ibu juga bisa menggunakan model USG seperti tadi. Nomornya ini, terus isunya. Misalnya 3, ya 3, 5, 5. Apa saja yang ada disamakan tadi. Kriterianya yang berbeda. Kalau tadi di awal kita menggunakan APKL, kriterianya APKL. Tapi kalau di sini tadi menggunakan USG. Jumlahnya sama, peringkatnya juga sama. Yang tertinggi nanti yang diberikan. Kriteria ini yang membedakan antara teknik USG dengan teknik APKL. Nah, kalau tadi misalnya USG, berarti U-nya apa? Urgensi. Urgensi itu apa? Nilainya kan 1 sampai 5 kan? Nah, di indikator inilah yang kita kembangkan dengan deskripsinya. 5 itu berarti sangat, urgen, itu mendesak. 4 itu mendesak, ya, urgen. 3 itu cukup mendesak. Nah, 2 itu kurang mendesak, 1 tidak mendesak. Nah, ini baru deskripsinya dibuatkan. Modelnya seperti apa. Nah, itu ya. Demikian juga yang, nah nanti akan muncul nilai. Diambil yang tertinggi. Dinilainya ini, kalau ini dikaitkan dengan nilai-nilai ini, mana? Berapa nilainya? Lalu nanti jumlah nilai yang tertinggi ini yang menjadi prioritas. Nah, ini 14 berarti yang tertinggi. Dari 5, nilai 1 sampai 5, yang tertinggi. Inilah nanti yang diambil sebagai prioritas isu yang diangkat. Nah, tahapan Fishbone. Untuk mendalami atau menganalisis isu, bisa digunakanlah model tahapan Fishbone. Fishbone itu apa artinya? Tulang ikan. Ya? Tulang ikan.
Tulang ikan, fish itu ikan, bone itu tulang. Kok disebut tahapan fishbone? Iya, kita menggunakan model model analisis ini untuk mendalami apa menganalisis isu ini digunakanlah model fishbone. Tahapannya apa? Yang pertama, menyampaikan itu pernyataan masalah atau problem statementnya. Nah, ini dari penyebab, kemudian ada akibat. Tahapan kedua, mengidentifikasi kategori-kategorinya. Ya, ini ada penyebab, ada akibat dari apa sistem. Ini yang jenengan identifikasi ke kategori ini yang penjenengan buat tadi harusnya nanti. Dilengkapi lagi, ini kan kayak tulang ikan kan. Yang ketiga, langkahnya apa? Nah, ini kan bisa kategori ini yang penjenengan buat harusnya. Nah, kemudian catatan. Kategori ini bisa panjenengan sesuaikan dengan keadaan panjenengan. Apa yang topik yang akan atau apa yang diangkat, konteks isu atau masalah yang diangkat ini sebagai kategorinya. Oke. Selanjutnya tahapan fishbone. Tanggapan yang ketiga adalah mencari sebab potensial. Apa penyebabnya tadi? Sebab akibat kan? Nah, ini di sinilah Bapak Ibu bisa membuat model dikembangkan lagi dari 4 menjadi beberapa ini kan. Kemudian apa? Tahapan yang keempat, menentukan akar penyebab masalah. Sebabnya apa? Ya. Sebab pokoknya itu apa saja. Ini bisa dilihat tadi kan. Nah, ini sama yang di tadi tapi lebih lebih spesifik lagi. Jadi sebab-sebab ini muncul pada eh, lebih dari satu kategori sebagai sebab pokoknya. Nah, contohnya ini satu, sebab pokoknya satu. Kan lebih dari satu. Dua, intensif itu tidak cukup. Kemudian ini tadi kan. Nah, berdasarkan di sini antara yang atas dan bawah kesimpulannya apa? Berdasarkan diagram Fishbone tersebut diketahui bahwa akar penyebab masalah sebab pokoknya bahaya dengan adalah insentif yang tidak cukup. Ya. Jadi langkah berikutnya mendalami analisis ini adalah contoh Fishbone ini adalah apa? Dari berbagai 4 langkah tadi muncullah model tulang ikan ini. Ada ini kan. Nah, belum kan negatif tadi kan. Nah, kemudian disinilah akhirnya kita ambil kesimpulan pernyataan dalam bentuk analisis isu tadi apa pernyataannya rumusan masalah maksudnya. Rumusan masalahnya adalah dalam bentuk kalimat negatif, belum dilakukannya, belum diperlakukannya validasi kayak gini tadi kan. Diambil dari sini. Dari beberapa 4 indikator itu akhirnya apa disimpulkan? Dengan kalimat negatif, ada lokus, ada waktu, ada apa 4 atau 5 tadi ya, spesifik dan spesifik. Nah, muncullah berdasarkan analisis ribuan pada gambar 1 diketahui bahwa akar ini akhirnya akan menjadi produk akan menjadi rumusan masalah di dalam rancangan aktualisasi. Ya. Tabel rekomendasi alternatif nanti dibuat seperti ini. Jadi setelah kita menemukan rumusan masalah, maka berikan rekomendasi alternatif penyelesaiannya. Ini hasil yang diharapkan. Nah, ini dalam bentuk matrik. Ini nanti dalam laporan mingguan nantinya. Jadi di sini pada esensinya adalah seperti itu. Jadi hubungan antara agenda 1 dengan agenda 4 sangat relevan di analisis isu kontemporer ya. Dalam bentuk bagaimana kita memainkan sebuah isu. Isu yang nanti dikembangkan berangkat dari lingkungan tempat kerja kita sendiri. Demikian yang perlu saya sampaikan. Cukup mungkin? Baik, terima kasih. Yang perlu saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Dwi atau Pak Mukhlasin, monggo. Panitia, silakan Pak Mukhlasin. Siap. Adakah yang masih mau menyampaikan atau bertanya atau terkait dengan tugas dan lainnya? Masih ada waktu, silakan.
Sudah jelas semuanya, Bapak Ibu peserta? Ya. Nanti kembali ke tugas ini. Oke. Bapak Ibu akan ada tugas nanti, tugas individu, ya. Yang ini dikumpulkan besok waktu masa klasikal. Klasikal itu kita rencanakan bulan September ya. Nanti akan Bapak Ibu ketika di pembelajaran klasikal, tugas ini nanti akan bisa dibuat sebagai rencana aktualisasi, rencana aksi bela negara. Nah, Bapak Ibu nanti ini dipedomani, kemudian dibuat dalam bentuk laporan pelaksanaan aksi bela negara seperti ini. Oke. Jadi seperti itu ya. Bentuk-bentuknya seperti apa nanti seperti ini. Oke, selama 30 hari Bapak Ibu bisa membuat pelaksanaan rencana aksi bela negara. Terima kasih, cukup? Cukup, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham dengan tugas-tugasnya? Ya, Pak. Pusing. Reaksi Ya. obat. Jangan lupa ya untuk rekornya ya. Jangan lupa di... Baik, untuk pembelajaran di kelompok season ketiga ini sudah selesai. Dan marilah kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber, Bapak Ibu peserta semuanya paham terkait dengan tugas dan yang lainnya. Jangan dibuat pusing ya, tapi dibuat tugas. Pusingnya Iya. dihilangkan. Ya, pokoknya dibuat serius tapi santai. Oke. Satu pantun sebelum ditutup. Ini hari apa hari ini? Hari Kamis ya? Kamis. Iya. Kamis ya. Hari ini adalah hari Kamis dan besok adalah hari Jumat. Peserta Latsar, teruslah belajar dengan optimis agar mendapatkan hasil yang berkah dan manfaat. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu bisa keluar dari Zoom dan rekodnya jangan lupa ya diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Sama. Oke.